Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke, kembali lagi berpelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan yaitu materi IPA di kelas 6 tema 1. Oke, adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari dua jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar akan kita bahas berikut ini. Jadi kalian simak video ini dengan baik. Oke anak-anak, yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif, pembelahan inti sel dan juga pembelahan sitoplasma, dan di gambar yang keenam yaitu tubuh amuba sudah terbelah menjadi dua, anak-anak. Jadi ini amuba 1 dan amuba 2 yang awalnya berasal dari satu amuba. Nah, jadi membelah diri ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membelah tubuh menjadi dua yang dalam hal ini adalah inti sel dan juga sitoplasmanya yang terbelah. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, perlu juga kalian tahu bahwa hewan amuba ini hanya bisa kita lihat jika kita menggunakan kaca pembesar ataupun menggunakan mikroskop anak-anak. Jadi sampai di sini paham ya? Oke, jadi itulah 3 perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif, yaitu terdiri dari tunas, fragmentasi, dan juga membelah diri. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif ini terdiri dari 3 jenis anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara ovipar ataupun bertelur. Tentu kalian tidak asing lagi mendengar kata ovipar, karena di kelas 3 kalian sudah dapatkan. Ya, oke anak-anak, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan ovipar. Di mana yang pertama, hewan ovipar itu tidak memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Kemudian yang kedua, hewan ovipar itu tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, hewan ovipar tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, hewan ovipar itu mengerami telurnya hingga menetas. Oke, jadi itu ciri-ciri dari hewan ovipar. Nah, contohnya apa? Oke, yang pertama itu ada ayam. Nah, kalian bisa perhatikan, ayam tidak memiliki kelenjar mamai dan juga daun telinga. Kemudian tidak menyusui anaknya dan juga mengerami telurnya hingga menetas. Kemudian contoh yang kedua itu ada ikan anak-anak. Nah, selain ayam dan ikan masih banyak lagi contoh-contoh hewan lain yang termasuk hewan ovipar seperti bebek,
angsa, dan lain sebagainya. Nah, itu hewan ovipar atau bertelur. Kemudian, perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua, yaitu ada hewan vivipar atau beranak ataupun melahirkan. Nah, jadi ciri-ciri dari hewan vivipar atau beranak atau melahirkan ini, yaitu yang pertama, itu memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu atau puting susu. Kemudian yang kedua, itu memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, induk melahirkan dan menyusui anaknya. Kemudian yang keempat, termasuk hewan mamalia. Dan yang kelima, itu memiliki rahim. Contoh hewan vivipar adalah anjing. Kemudian ada juga lumba-lumba. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, itu anjing memiliki daun telinga dan juga kelenjar mamai, anak-anak. Nah, lumba-lumba ini termasuk hewan vivipar, anak-anak, karena lumba-lumba melahirkan anaknya. Nah, lumba-lumba dan anjing itu termasuk hewan mamalia. Selain anjing dan lumba-lumba, contoh hewan vivipar itu masih banyak lagi, anak-anak, yaitu ada kuda, ada sapi, ada gajah, domba, dan lain sebagainya. Jadi itu hewan vivipar, ciri-ciri juga beserta contohnya, anak-anak. Oke, anak-anak, selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang ketiga itu ada hewan ovovivipar atau bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar yaitu yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Nah, jadi embrio ini merupakan calon bayi atau calon anak. Perkembangbiakan dengan cara ovovivipar ini merupakan perpaduan cara bertelur dan juga cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina ovovivipar juga bertelur, anak-anak. Akan tetapi, telur tersebut berkembang di dalam tubuh induknya, dan ketika dirasa sudah cukup umur, maka telur tersebut akan menetas dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan, anak-anak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hewan ovovivipar itu mengerami telurnya di dalam tubuh induknya, dan ketika sudah menetas, barulah dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, jadi cara seperti inilah yang disebut dengan bertelur sekaligus melahirkan, anak-anak. Oke, ciri yang kedua yaitu hewan ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali platypus. Berikut ini merupakan contoh hewan ovovivipar, yaitu yang pertama ada kuda laut dan juga ada platypus. Hewan-hewan yang termasuk ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu, anak-anak, dan tidak menyusui anaknya, kecuali platypus. Nah, inilah yang disebut dengan hewan platypus. Jadi, hanya platypus yang memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Nah, selain kuda laut dan platypus, yang termasuk hewan ovovivipar yaitu ada ikan pari, kemudian ada beberapa jenis ular dan juga beberapa jenis kadal, anak-anak. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan hewan ovovivipar dan juga ciri-cirinya beserta contoh-contohnya. Sampai di sini, semoga paham ya anak-anak. Oke anak-anak, jadi demikian informasi atau penjelasan dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui penjelasan maupun informasi ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran terbaru